Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jofar Rozal Hamana Sitompul, mahasiswa program studi ilmu hukum angkatan 2023 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai teori konstitusi. Konstitusi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Hampir setiap negara di dunia memiliki konstitusi sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Tanpa adanya konstitusi, penyelenggaraan negara dapat berjalan tanpa arah yang jelas dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam ilmu negara dikenal pembahasan mengenai teori konstitusi, yaitu teori yang mempelajari pengertian, fungsi, tujuan, dan kedudukan konstitusi dalam suatu negara. Secara umum, konstitusi adalah keseluruhan aturan dasar yang mengatur organisasi negara, pembagian negara, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio, yang berarti pembentukan atau penyusunan. Dalam arti sempit, konstitusi sering diartikan sebagai undang-undang dasar. Namun, dalam arti luas, konstitusi mencakup seluruh aturan dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Menurut ahli hukum tata negara Herman Heller, konstitusi memiliki 3 pengertian, yaitu sebagai kenyataan politik dalam masyarakat, sebagai norma hukum, dan sebagai naskah tertulis yang memuat aturan dasar negara. Tujuan konstitusi dibentuk untuk mencapai beberapa tujuan penting. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Kedua, mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga negara. Ketiga, menjamin hak dan kebebasan warga negara. Keempat, menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara. Dengan adanya konstitusi, setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga tercipta pemerintah yang berdasarkan hukum. Konstitusi memiliki beberapa fungsi penting dalam suatu negara. Sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi menjadi sumber bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Konstitusi juga berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan negara, alat pembatas kekuasaan pemerintah, serta sarana untuk melindungi hak-hak warga negara. Selain itu, konstitusi berfungsi sebagai identitas negara karena mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Para ahli membedakan konstitusi ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan bentuknya, konstitusi dibedakan menjadi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam suatu dokumen resmi seperti UUD 1945 di Indonesia, sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah aturan dasar yang hidup dalam kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi seperti yang banyak ditemukan di Inggris. Berdasarkan sifatnya, konstitusi dibedakan menjadi konstitusi kaku dan konstitusi fleksibel. Konstitusi kaku hanya dapat diubah melalui prosedur khusus yang lebih sulit dibandingkan pembuatan undang-undang biasa. Sebaliknya, konstitusi fleksibel lebih mudah diubah sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar tertinggi yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, hak dan kewajiban negara, serta tujuan negara Indonesia. Sejak kemerdekaan UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan atau amandemen yang dilakukan pada periode 1999 hingga 2002 untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan bangsa Indonesia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah aturan dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Konstitusi berfungsi mengatur organisasi negara, membatasi kekuasaan pemerintah, serta melindungi hak-hak warga negara. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang 1945 yang menjadi hukum dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian presentasi mengenai teori konstitusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.